Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau masak dulu. Dan ini tuh ada sayur bayam sama jagung. Jagungnya satu buah, hasil percobaan ya teman-teman. Aku coba metik di kebun satu buah aja ini. Dan alhamdulillah ternyata tuh sudah ada isinya gitu. Ini juga yang pertama kalinya ya seumur-umur nanam jagung. Dan yang pertama kalinya bisa memetik hasilnya gitu teman-teman. Jadi aku tuh nggak tahu ya jagung seperti apa gitu yang bisa dipanen, yang udah bisa dipanen maksudnya ya. Makanya coba-coba aja dipetik itu jagung yang rambutnya tuh udah agak hitam-hitam gitu. Ternyata udah ada isinya dan emang udah bagus gitu untuk dikonsumsi. Dan ini sayur bayam juga aku ngambil di kebun ya. Pokoknya hasilnya udah ada gitu. Alhamdulillah banget. Seneng deh kalau apa yang kita tanam tuh bisa kita konsumsi atau bisa kita manfaatin gini. Oh iya nih teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, mau bayam yang aku beli di pasar atau aku ambil di kebun juga, kalau bayam merah kayak gini, aku tuh cuman masak yang daunnya aja. Tapi kalau untuk batangnya itu nggak aku ambil sama sekali, kecuali kalau bayam hijau yang kecil-kecil gitu. Nah, dan ini jagungnya aku potong-potong karena masih muda gitu ya, jadi kulitnya masih atau dalamannya tuh masih lembek banget, kita iris pun masih mudah gitu untuk patah. Nah, masak bayamnya yang simple aja seperti ini. Jadi jagungnya tuh aku rebus terlebih dahulu sampai mendidih kayak gitu. Lalu aku masukin bawang merah, irisan bawang merah, dan kemudian garam. Setelah itu aku masukin sayur bayamnya. Jadi karena sayur bayam ini kan cepet banget lembek ya. Makanya kalau misalnya kita masak tuh yang duluan, misalnya mau dicampur dengan sayuran yang lain, otomatis yang keras-keras dulu gitu. Baru kemudian sayur bayamnya. Biasanya aku ngeliat teman-teman tuh kalau masak bayam merah atau bayam hijau gitu ya, yang paling sering aku tonton videonya. Kalau bayam merah jarang banget. Di tempat aku bayam merah sama bayam hijau sama-sama banyaknya. Jadi kalau konsumsi bayam merah kayak gini juga udah nggak asing lagi. Nah, ini sayur bayamnya udah aku masukin, aku campurin dulu sama jagung kayak gitu ya biar meresap sayurnya. Karena kebetulan ini aku pakainya panci listrik yang ukurannya kecil kayak gini. Jadi ya cukup lah buat semangkuk untuk makan siang, buat sekali makan ya. Setelah masuk sayur bayamnya, aku lalu masukin irisan tomat merah. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly break. Nah, dari sekresek bayam yang aku ambil, ini aku bagi dua, jadi nggak bisa sekalian kayak gitu ya, karena kalau udah dingin juga nggak enak sayurnya dimakan. Jadi kalau sayur kayak gini itu enaknya dihidangkan pas lagi panas atau anget-angetnya gitu. Ini sayurnya udah mateng, aku angkat masukin ke mangkuk. Jadi kalau satu kukeng pot itu dia cukupnya di satu mangkuk ini. Pokoknya udah jadi takaran emang ya kalau masak tuh untuk sekali makan. Di cooking pot kayak gitu cepet banget dan ukurannya juga sama ya, takarannya sama gitu. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Selesai masaknya, aku tadi sudah nyuci piring juga, tapi nggak aku record. Sudah ada di video beberapa hari yang lalu juga ya. Jadi ini aku cuman lap aja bagian mejanya dan aku videoin. Lanjut ke sore hari ya teman-teman. Ini kembali lagi ke kebun. Jadi sekarang tuh lagi senang-senangnya karena tanamannya tuh udah kelihatan gitu ya, udah ada hasilnya juga. Jadi senang banget kalau misalnya datang ke sini.
Ini sayur pare gitu ya, dan teman-teman tahu ya, ini kalau biasanya orang bertanam itu kan kalau satu lanjaran misalnya atau satu tempat gitu dia tanamin misalnya pare sendiri gitu ya. Tapi kalau ini aku sama Pak suami tuh buat percobaan. Jadi satu lanjaran nih bagian kiri ditanemin apa ya namanya timun, lalu bagian kanannya itu pare. Jadi nanti timun sama pare itu ketemu gitu. Ya mudah-mudahan aja nggak berantem ya. Jadi hasilnya banyak. Ini timunnya udah mulai berbuah. Dan yang ini sayur oyong. Alhamdulillah nih oyong lebih cepat apa ya pertumbuhannya dibandingkan dengan sayur waluh. Ini di samping kiri sayur waluh tuh masih kecil di bawah belum merambat ke atas. Kalau di samping kanan ini sayur oyong. Jadi sama ya kayak yang tadi juga. Mereka tuh satu rumah, kita ajak berteman gitu ya. Semoga akur ya teman-teman. Ini sayur oyong hasilnya banyak banget. Buahnya banyak maksudnya ya. Banyak mengeluarkan buah-buah kecil kayak gitu. Ya mudah-mudahan tumbuh dengan subur. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya ada kedengaran kayak suara ketuk-ketuk gitu. Ini aku dubbingnya di kebun sambil Pak suami kerja gitu ya. Jadi sekarang tuh diusahain gitu buat videonya nanti ngeditnya pas di kebun gitu. Jadi pas pulang ke rumah udah tinggal diupload aja. Karena kalau misalnya nunggu nanti sampai rumah baru ngedit atau nunggu sampai rumah baru dubbing itu tuh udah nggak bakalan bisa karena kerjaan di rumah juga nunggu gitu ya. Makanya ya sebisa mungkin lah dimanfaatin waktunya sebaik-baiknya supaya semuanya juga bisa terlaksana. Ini penampakan dari jauh ya teman-teman, dan sengaja aku ngambil dari jauh kayak gini. Aku mau nyiram-nyiram dulu beberapa tanaman di sini. Ini airnya juga dibawa dari rumah ya. Soalnya sekarang lagi musim panas. Mungkin buat sebagian orang yang udah terbiasa berkebun gitu ya, hal kayak gini tuh biasa aja. Tapi buat aku ini hal yang baru dan pokoknya rasanya tuh seneng banget gitu ya ngelihat apa yang kita tanam tumbuh gitu udah seneng banget. Belum ngelihat buahnya aja tuh udah seneng, apalagi kalau udah ngelihat buah kayak gini tuh lebih semangat lagi. Cuma awal-awal pas nanam itu ada beberapa tanaman tuh yang kayak dimakan hama gitu. Dan ini sudah mendekati maghrib gitu, suasananya udah mulai gelap. Ini aku videoin dulu ya, Pak suami itu lagi masang atap seng di bagian depan rumah gitu. Ini lumayan tinggi dan sebenarnya Pak suami itu orangnya takut ketinggian. Cuman ya mau gimana lagi karena emang kerja sendiri kayak gini ya harus diberaniin gitu ya. Saya safety-nya aja, mudah-mudahan sampai selesai nggak ada halangan dan hambatan apapun. Mohon doanya ya teman-teman, semoga pembangunan rumah kayu aku ini cepat rampung gitu ya, cepat kelihatan hasilnya. Ini nih masih tahap yang sulit-sulit buat Pak suami karena bagian depan ini lagi mikir-mikir nanti nginjeknya di mana gitu. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan semuanya ya. Amin ya robbal alamin.
Terima kasih banyak ya buat semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang aku share, apa yang aku bagikan lewat video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dapat menginspirasi buat yang lagi membutuhkan inspirasinya ya. Siapa tahu aja video aku bisa menambah semangat nih buat teman-teman, atau buat teman-teman juga yang mungkin pengen nge-YouTube, sok atuh silahkan dibuat videonya. Karena yang namanya usaha apapun itu kan kita nggak tahu ya. Yang penting kita berusaha, insya Allah ada hasilnya nanti. Amin. Nah, dan seperti inilah keadaan rumahnya ya. Lumayan sih kalau dibilang mungil, kayaknya enggak ya. Soalnya ini besar. Cuma nanti jadinya satu petak gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum.